Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan kembali petualangan antariksa Jim dan Spock beserta seluruh kru USS Enterprise dalam film Star Trek Into Darkness. Adalah film fiksi ilmiah petualangan Amerika yang rilis di tahun 2013. Masih disutradarai oleh J.J. Abrams, dengan naskahnya masih ditulis oleh Robert Orci, Alex Kurtzman, dan Damon Lindelof. Selain dibintangi aktor dan aktris yang sama dengan seri sebelumnya, film berdurasi 2 jam 13 menit ini juga menampilkan Benedict Cumberbatch, Alice Eve, dan Peter Weller. Bagi yang belum menonton film ataupun alur cerita Star Trek 2009, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar lebih memahami alur cerita Into Darkness. Dan linknya sudah saya letakkan di pojok kanan atas ya. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah planet kelas M bernama Nibiru, di mana para kru Enterprise yang sedang melakukan misi penjelajahan berupaya menyelamatkan planet tersebut dari bencana letusan gunung berapi. Tentu saja, ini harus dilakukan secara diam-diam karena pribumi Nibiru masih sangat kuno dan Federasi melarang keras tindakan-tindakan yang dapat membangun peradaban suatu planet. Misi pun bisa dikatakan berjalan lancar. Jim dan McCoy berhasil memancing para pribumi untuk dievakuasi, sedangkan Spock bertugas meletakkan alat pendingin yang mampu membekukan lava. Karena Spock terjebak di dalam gunung berapi, lagi-lagi Jim harus melanggar peraturan. Dia memerintahkan Sulu menerbangkan Enterprise untuk menjemput Spock, dan sesaat kemudian alat pendingin pun mulai bekerja. Seperti biasa, meskipun telah diselamatkan, kaum Vulkan tidak bisa membenarkan sebuah pelanggaran. Pribumi Nibiru langsung menyembah Enterprise sebagai Tuhan setelah menyaksikan kapal itu menghentikan bencana. Di tahun 2259, sepulangnya Enterprise dari misi penjelajahan, Jim dan Spock dipanggil untuk menghadap Admiral Pike. Awalnya Jim terlihat begitu antusias karena mengira akan mendapatkan armada baru yang lebih canggih atau diikutkan dalam program penjelajahan baru selama 5 tahun. Tapi sangat disayangkan, semua itu hanya angan-angan. Terdapat perbedaan antara laporan Jim dan Spock, yang mana setelah diselidiki ternyata Jim telah memalsukan laporannya. Tentu saja ini membuat Pike marah besar. Apalagi laporan tersebut telah diterima oleh Admiral tertinggi, yaitu Marcus. Sidang akan segera diselenggarakan, dan bukannya tidak mungkin Enterprise akan diambil dari Jim. Di London, tinggallah sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang menderita sakit keras. Dokter pun telah memvonis bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan gadis itu. Di tengah-tengah keputusasaannya, seorang pria misterius menghampiri sang ayah, menawarkan sebuah harapan yang bisa menyelamatkan putrinya. Namun, harga untuk sebuah nyawa tidaklah murah. Sang ayah harus membayarnya dengan sebuah pengkhianatan yang merenggut banyak nyawa orang-orang tak berdosa. Kembali ke Jim, untuk menghilangkan rasa cemasnya, dia memutuskan mabuk-mabukan di sebuah bar sambil menggoda gadis cantik. Ketika nyaris berhasil, tiba-tiba saja Pike muncul, menyapa Jim, dan mereka mengenang kembali saat pertama kali bertemu. Di mana saat itu Jim terlibat perkelahian konyol demi nama belakang seorang gadis. Lalu Admiral Pike pun menjelaskan hasil keputusan sidang di mana Enterprise kini diambil alih oleh dirinya dan Spock dipindahkan ke USS Bradbury. Sangat mengejutkan, ternyata Jim tidak dikembalikan ke akademi. Pike membujuk Admiral Marcus, bahkan sempat beradu argumen demi memperjuangkan Jim sebagai komandan di USS Enterprise. Karena menurut Pike, jika ada yang pantas mendapatkan kesempatan kedua, maka James Tiberius Kirk adalah orangnya. Jim merasa sangat tersentuh dengan perkataan Admiral, hingga tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa waktu kemudian, setelah pesan darurat disebarkan, seluruh perwira tinggi berkumpul di markas Starfleet. Di sana Jim bertemu dengan Spock. Jim masih merasa kesal karena pengkhianatan yang dilakukan oleh temannya. Tapi pada akhirnya, dia bisa memaafkan karena bagaimanapun Spock adalah seorang Vulkan, dan Jim sangat merindukan sahabatnya yang jujur itu.
Pertemuan pun dimulai, dipimpin oleh Admiral Marcus. Mereka membahas sebuah tragedi meledaknya gedung pusat data Starfleet di London. Menurut laporan, dalang di balik kejadian ini adalah John Harrison, yang mana mantan perwira Starfleet. Hingga kini motifnya masih belum diketahui, tapi pastinya ini adalah sebuah pernyataan perang terhadap Starfleet, dan demi 42 orang yang tewas, seluruh perwira diperintahkan untuk menangkap John Harrison. Jim yang sedang menyelidiki rekaman kejadian menemukan sebuah benda aneh yang dibawa oleh tersangka. Selain itu, dia juga menyadari bahwa ini semua hanya sebuah permulaan. Sesaat kemudian, apa yang ditakutkan Jim pun terjadi. Sebuah pesawat canggih mendatangi gedung Starfleet dan menembakkan seluruh senjatanya ke ruang pertemuan. Dengan cerdik, Jim berhasil menghancurkan mesinnya hingga membuat pesawat tersebut jatuh, namun pilotnya yang ternyata adalah John berhasil menyelamatkan diri dengan beam. Serangan tersebut telah menewaskan para komando tertinggi, termasuk Admiral Pike. Ini membuat Jim sangat terpukul karena Christopher Pike sudah seperti ayah, dan Jim bahkan belum sempat berterima kasih atas kesempatan kedua yang didapatkannya. Ketika sedang memulihkan mentalnya dari serangan di markas Starfleet, Jim mendapatkan kabar dari Spock bahwa Scotty yang telah melakukan penyelidikan menemukan suatu alat yang canggih pada puing pesawat John Harrison, berupa transporter portable yang mampu memindahkannya ke sebuah tempat yang tidak bisa didatangi oleh Starfleet. Jim dan Spock langsung menemui Admiral Marcus untuk membicarakan hal ini. Dia memohon untuk kembali ditugaskan sebagai kapten agar bisa memimpin Enterprise dan melakukan perburuan. Tujuan mereka adalah Kronos, kampung halaman bagi kaum Klingon. Tidak ada bukti bahwa John berada di pihak Klingon, tapi menurut penjelasan Marcus, perang dengan kaum Klingon tak bisa dihindari, dan itu sudah dimulai. Sejak saat itu, Kaisaran Klingon telah menaklukkan 2 planet dan berkali-kali menembak armada Starfleet. Ini membuat tragedi di London menjadi masuk akal, karena ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan pusat arsip, tetapi juga sebuah fasilitas rahasia bernama Section 31, yang mana di sana mereka mengembangkan teknologi pertahanan dan pelatihan perwira untuk mengumpulkan segala informasi tentang Klingon dan musuh-musuh lain. John Harrison adalah agen terbaik. Sebagai bagian dari pertahanan, Section 31 telah mengembangkan senjata torpedo foton. Senjata jarak jauh ini diklaim tidak bisa dideteksi oleh sensor Klingon. Oleh karena itu, Marcus memerintahkan Jim untuk berada di neutral zone dan menghancurkan John Harrison dengan torpedo itu. Dan ya, Jim telah mendapatkan kembali jabatannya sebagai kapten bersama sahabatnya Spock sebagai komandan. Mereka berdua serta para kru akan melakukan misi rahasia dengan USS Enterprise. Spock sangat berterima kasih kepada Jim karena telah mengangkatnya sebagai komandan Enterprise. Tapi dengan segala hormat, Spock menjelaskan keberatannya atas misi yang diberikan Marcus, karena peraturan Starfleet melarang menghukum penjahat tanpa persidangan. Selain itu, menembakkan senjata pemusnah ke sebuah planet adalah suatu pelanggaran, dan pastinya tindakan itu tidak bermoral. Lalu mereka pun kembali berdebat mesra seperti biasa, sampai seorang wanita cantik bernama Carol Wallace menghampiri mereka. Carol menjelaskan bahwa dia dikirimkan oleh Admiral Marcus sebagai ilmuwan dan ahli senjata. Setibanya di Enterprise, Jim juga terlibat pertengkaran dengan Scotty karena Scotty menolak keberadaan torpedo di dalam kapal yang dikhawatirkan dapat menyebabkan bencana radioaktif. Akhirnya Jim pun terpaksa membebas tugaskan Scotty dan mengganti posisinya dengan Chekhov sebagai kepala teknisi. Sebelum meninggalkan Enterprise, Scotty berpesan kepada Jim agar jangan pernah menggunakan torpedo-torpedo itu. Akhirnya Enterprise pun kembali meluncur dan Jim memutuskan menyelinap ke Kronos demi menangkap John Harrison untuk diadili atas kejahatan yang dilakukannya. Beberapa waktu kemudian, Spock menghampiri Carol yang sedang memeriksa torpedo. Sejak tadi, Spock telah memeriksa data-data yang diserahkan Carol, yang mana ternyata itu adalah palsu, dan Spock telah mengetahui bahwa Carol adalah putri dari Admiral Marcus. Tiba-tiba saja warp terhenti sehingga menimbulkan guncangan dahsyat. Chekhov melaporkan telah terjadi kebocoran pendingin sehingga membuat inti warp menjadi panas. Untungnya jarak mereka sudah tidak terlalu jauh. Jim meminta Spock ikut bersamanya ke Kronos dan juga Uhura serta 2 petugas keamanan yang mana mereka semua akan menyamar sebagai pedagang senjata. Sedangkan Enterprise sementara akan dipimpin oleh Sulu yang akan memberikan ancaman kepada John dengan torpedonya.
Beberapa waktu kemudian, setelah sedikit ketegangan antara sepasang kekasih yaitu Spock dan Uhura mereda, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan dari pesawat Klingon. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Jim kembali berniat melakukan hal gila, yaitu melewati celah sempit di antara gedung yang mana menurut Spock tidak akan muat. Namun seperti yang pernah dikatakan Jim, terkadang mengandalkan logika saja tidak cukup. Oleh karena itu dibutuhkan keyakinan sebagai penyeimbang. Dengan keyakinan itulah Jim berhasil membawa pesawat mereka melewati celah tersebut. Sangat disayangkan, ternyata pesawat Klingon telah menanti mereka di pintu keluar. Tentu saja Klingon akan menginterogasi mereka, menyiksa, bahkan membunuh jika diperlukan. Maka dari itu menyerah menjadi sebuah keputusan yang bijak demi keselamatan mereka. Sebagai juru bicara, Uhura mengajukan diri untuk melakukan negosiasi dengan komandan Klingon. Wanita itu menjelaskan yang sebenarnya, yaitu tentang seorang buronan yang sangat berbahaya sedang bersembunyi di Kronos. Sayangnya sang komandan menganggap penjelasan tersebut hanya omong kosong. Beruntung di saat terakhir, seorang pria misterius muncul, memulai serangan sehingga aksi baku tembak pun terjadi. Karena kalah jumlah, akan sangat sulit bagi Jim dan krunya memenangkan pertempuran ini. Apalagi Klingon mengikut sertakan pesawat-pesawat mereka, sehingga membuat kru Enterprise semakin terpojok. Namun beda halnya dengan pria misterius, yang sepertinya adalah manusia super. Selain memiliki kekuatan dan kecepatan, dia juga mahir dalam menembak. Seluruh pasukan Klingon dihabisinya seorang diri, hanya dalam hitungan menit. Sungguh kemampuan bertempur yang luar biasa. Dan ternyata, pria itu adalah buronan Starfleet yang tidak lain dan tidak bukan adalah John Harrison. Pria itu langsung menyerahkan diri setelah mengetahui 72 torpedo akan diluncurkan untuk membunuhnya. Lalu setelah menerima beberapa pukulan dari Jim, John Harrison diborgol dan dibawa ke Enterprise. Sebuah penjelasan yang sangat mengejutkan dari John bahwa dia mengetahui Enterprise sedang bermasalah terutama di bagian inti warp. Walaupun dengan tegas Jim memberikan ancaman, tapi John tidak kalah tegas akan sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan alasan John membeberkan semua itu sama dengan jumlah torpedo yang ada di dalam Enterprise. Oleh karena itu John meminta sang kapten memastikan salah satu dari kebenaran tersebut dengan menyelidiki titik koordinat yang berlokasi tak jauh dari bumi. Karena misi ini sangat rahasia, tentu saja Jim hanya menyerahkannya kepada orang-orang kepercayaan. Salah satunya adalah Scotty. Namun sangat disayangkan, pria itu menolak membantu Jim karena masih merasa kecewa dengan keputusan yang telah menerima pengunduran diri Scotty. Mau tidak mau, Jim harus memeriksa salah satu torpedo. Setelah perdebatan antara Jim, Spock, dan McCoy, akhirnya terungkap sudah identitas putri Admiral yaitu Carol Marcus. Carol mengaku bahwa tujuannya di Enterprise adalah menyelidiki rahasia sang ayah dengan torpedo-torpedo itu yang mana dikabarkan menghilang. Karena akan sangat berbahaya jika membongkar benda itu di dalam Enterprise, maka Jim mengirim McCoy dan Carol ke planet terdekat untuk melanjutkan penyelidikan tersebut. Sebagai dokter, McCoy mempunyai tangan paling terampil di Enterprise. Oleh karena itu, Carol membutuhkan bantuannya untuk melepaskan hulu ledak. Tiba-tiba saja benda itu menjadi aktif dan menghitung mundur ledakannya dalam waktu 30 detik. Seluruh kru pun menjadi panik dan bersiap untuk melakukan beam. Spock menjelaskan bahwa jarak McCoy, Carol, dan torpedo terlalu dekat, sehingga pemindahan kemungkinan besar akan membawa torpedonya ke dalam Enterprise. Beruntung menjelang 2 detik terakhir, Carol berhasil melucuti torpedo, sehingga mereka pun lolos dari maut. Alangkah terkejutnya Carol dan McCoy ketika menemukan manusia yang terbaring di dalam senjata pemusnah itu. Setelah kembali ke Enterprise, dari hasil penyelidikan McCoy dan Carol, diketahui bahwa sebuah tabung kryo atau hibernasi diletakkan di dalam torpedo. Namun tidak ada yang bisa dilakukan untuk membangunkan manusia yang ada di dalamnya karena kesalahan kecil saja bisa membuatnya mati. Bukan karena kecanggihannya, namun tabung itu sudah sangat kuno. Teknologi kryo sudah lama ditinggalkan, apalagi sejak adanya warp. Maka bisa diperkirakan bahwa usia orang di dalam tabung adalah 300 tahun. Perkiraan tersebut dibenarkan oleh John, bahwa dirinya lah yang meletakkan orang-orang itu di dalam tabung, yang mana mereka semua termasuk John adalah sisa-sisa dari masa lalu. Diciptakan dari hasil rekayasa genetika dengan tujuan memimpin perdamaian di dunia yang sedang berperang. Namun mereka dianggap sebagai penjahat dan diasingkan, ditidurkan selama berabad-abad hingga kapal John ditemukan dan hanya dirinya lah yang dibangunkan. Nama sebenarnya adalah Khan, dan Admiral Marcus memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki Khan
untuk menciptakan kapal perang dan senjata demi merespon ancaman dari musuh-musuh Starfleet. Khan juga menjelaskan rencana licik Marcus yang memanfaatkan Jim dan krunya menghancurkan planet dengan torpedo agar nantinya Klingon datang dan menyerang Enterprise yang sedang mengalami masalah karena disabotase. Akhirnya, dengan alasan tersebut, Marcus bisa mendapatkan perang yang diimpikannya selama ini. Sesaat kemudian terdengar suara alarm di seluruh ruangan. Sulu melaporkan bahwa sebuah kapal yang tidak dikenal sedang menuju ke arah mereka. Jika menggunakan warp, sudah pasti itu bukanlah kapal Klingon. Khan yakin bahwa Jim dan Spock sudah mengetahui siapa yang akan datang. Sesuai dengan perkiraan Khan, Admiral tertinggi Alexander Marcus tiba dengan pesawat super canggihnya bernama USS Vengeance. Dia mengakui semua yang dilakukannya terhadap Khan dan memerintahkan Jim agar menyerahkan pembunuh itu kepadanya untuk dieksekusi. Chekhov berhasil memperbaiki warp dan sangat tidak menyarankan untuk menggunakannya saat ini. Namun, bukan James Tiberius Kirk namanya jika tidak berani mengambil resiko. Sang Kapten Enterprise nekat memerintahkan Sulu menggunakan warp untuk melarikan diri ke bumi. Khan sangat mengenali kapal ciptaannya. Oleh karena itu, dia tidak yakin Enterprise bisa lolos begitu saja. Dan keyakinan itu benar adanya. Beberapa menit kemudian, Sulu mendeteksi sebuah kapal mengejar mereka. Ternyata itu adalah USS Vengeance yang langsung menghujani Enterprise dengan tembakan sehingga terlempar keluar jalur warp. Karena jarak mereka masih sekitar 237.000 km dari bumi, Jim dibantu dengan Carol mencoba melakukan negosiasi. Bahkan sang kapten juga memohon agar Marcus mengampuni kru Enterprise karena mereka hanya mengikuti perintah. Namun Marcus sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Dia langsung memindahkan Carol dan memerintahkan anak buahnya menembakkan meriam penghancur. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja seluruh senjata Vengeance mati. Ternyata semua itu berkat Scotty yang telah menyusup. Jim benar-benar tidak menyangka bahwa pria itu akan mendatangkan keajaiban. Tapi saat ini Enterprise juga mengalami kekurangan daya, sehingga Scotty harus bertahan lebih lama di sana. Kekurangan daya juga menyebabkan Enterprise tidak bisa menyerang ataupun melarikan diri. Lagi-lagi Jim merencanakan hal gila, musuh dari musuhku adalah temanku. Sebuah kata-kata yang sangat-sangat meragukan bagi Spock, karena dalam sejarah, kata-kata itu pernah diucapkan oleh seorang pangeran yang mana berakhir dikhianati dan dipenggal oleh bawahannya sendiri. Spock mengetahui rencana Jim untuk bekerja sama dengan Khan. Oleh karena itu, dia bersikeras ingin ikut untuk menemani Jim menuju Vengeance. Namun Jim menolak permintaan itu. Dia tidak ingin lagi menempatkan krunya dalam bahaya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Yang aku tahu adalah apa yang bisa kulakukan. Enterprise membutuhkan seorang pemimpin yang penuh dengan perhitungan yang logis. Dan orang yang cocok untuk posisi itu adalah kau, Spock. Jim menemui Khan di ruang medis untuk mengetahui lebih detail tentang USS Vengeance. Ukurannya 2 kali lipat dengan kecepatan 3 kali di atas Enterprise. Ditambah senjata-senjata berat dan canggih, membuatnya seperti kendaraan dewa yang tak terkalahkan. Jim menyadari keputusannya menyusup ke dalam Vengeance sudah benar. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Khan, dan sebagai gantinya, walaupun nantinya Khan akan diadili, Jim tetap menjamin keselamatan seluruh kru yang berada di dalam torpedo. Waktu hanya tersisa 3 menit untuk Vengeance memulihkan daya. Setelah Sulu mensejajarkan Enterprise, Jim dan Khan pun meluncur menuju ke pintu kargo Vengeance, di mana Scotty telah bersiap. Sementara itu, Scotty mengalami masalah karena seorang penjaga memergokinya sedang menyabotase pintu kargo. Untungnya jarak Jim dan Khan sudah sangat dekat, sehingga Scotty bisa membuka pintu kargo dan mengeluarkan penjaga itu. Senjata-senjata telah disiapkan, kini mereka siap untuk beraksi. Sementara itu di Enterprise, Spock berinisiatif menghubungi Spock tua yang kini berada di New Vulcan untuk mendapatkan informasi tentang Khan. Sebuah jawaban yang sangat mengejutkan sekaligus menakutkan. Ternyata Khan Noonien Singh adalah salah satu musuh terberat bagi tim Enterprise. Selain kekuatannya, pria itu adalah orang yang sangat licik, sehingga dibutuhkan pengorbanan besar untuk mengalahkannya. Kembali ke Jim, Khan dan Scotty, mereka terlibat pertarungan dengan para pengawal Marcus. Di sini, Khan kembali menggunakan skill bertempurnya yang luar biasa, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menghadapi beberapa pengawal sekaligus. Lagi-lagi Khan sempat menghilang beberapa saat. Jim meminta Scotty untuk tetap waspada dan segera melumpuhkan Khan ketika mereka tiba di ruang kendali.
Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di ruang kendali dan melumpuhkan seluruh petugas, Scotty berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan Jim memaksa Admiral Marcus menyerah untuk ikut bersama Enterprise kembali ke bumi. Namun dengan tegas sang Admiral menolak, sehingga membuat Khan menjadi berang. Dia langsung bangkit untuk melumpuhkan Scotty dan Jim, serta mematahkan kaki Carol. Hanya Marcus yang diperlakukan secara khusus. Dengan kekuatannya, Khan menggenggam kepala Marcus hingga hancur. Setelah itu Khan menggunakan Jim untuk mengancam Spock dan terjadi adu kecerdasan dan logika di antara dua jenius itu. Seperti yang dikatakan Spock tua, bahwa Khan telah dirancang untuk menjadi manusia yang sempurna. Sehingga Spock tidak punya pilihan selain menerima tawaran Khan, yaitu menukar Jim, Scotty, dan Carol dengan 72 torpedo. Sang kapten harus tenggelam bersama kapalnya. Itulah kalimat yang diucapkan Khan setelah dia mengirimkan Jim, Scotty, dan Carol. Enterprise pun kembali dihujani dengan tembakan. Tapi untungnya Spock telah lebih dulu melakukan antisipasi. Seluruh torpedo Khan dalam keadaan aktif dan tabung-tabung cryo telah dikeluarkan oleh McCoy. Kini 72 torpedo tersebut hanya sebuah senjata dan tentu saja digunakan Spock sebagai serangan balik yang mematikan. Serangan dari Khan benar-benar telah melumpuhkan Enterprise. Posisi kapal yang sudah dekat dengan bumi membuatnya mudah ditarik oleh gravitasi. Karena sudah tidak ada harapan, Spock meminta seluruh kru untuk meninggalkan kapal. Namun sangat mengejutkan, tidak ada satu orang pun dari mereka yang meninggalkan kursinya, karena para kru memilih mati bersama sang komandan. Sementara itu Jim dan Scotty menuju ke ruangan mesin untuk memulai perbaikan. Sebuah perjalanan yang sulit dengan kondisi kapal yang sedang meluncur jatuh dan sistem gravitasi yang bermasalah. Untungnya Chekhov muncul dan membantu mereka. Letnan muda itu telah mengalihkan tenaga warp secara manual. Sayangnya, Enterprise masih belum bisa menyala karena terjadi masalah pada inti warp. Akhirnya Jim bergegas ke ruangan tersebut dan mengabaikan larangan Scotty. Bahkan, demi membuat sang ahli mesin diam, Jim terpaksa membuatnya pingsan. You're not making the climb. Di saat-saat terakhir Enterprise telah memasuki atmosfer bumi, tiba-tiba saja mesin kapal itu kembali berfungsi, sehingga membuat seluruh kru selamat. Sulu menganggapnya sebagai keajaiban, namun bagi kaum Vulkan, hal yang seperti itu tidaklah nyata. Setelah menerima panggilan dari Scotty, akhirnya Spock mengetahui bahwa Jim yang telah memperbaiki inti warp. Sang kapten telah menukarkan nyawanya dengan keselamatan seluruh kru Enterprise. Kali ini Spock tak mampu menahan perasaannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Spock merasa benar-benar sedih dan marah secara bersamaan. Tidak hanya canggih, USS Vengeance juga sebuah kapal yang sangat tangguh. Bahkan ledakan 72 torpedo pun belum mampu membuat kapal itu benar-benar hancur. Dengan daya yang hanya tinggal sedikit, Khan memanfaatkannya untuk menghancurkan markas Starfleet. Mengetahui Khan masih hidup, Spock langsung memerintahkan Chekhov untuk mengirimnya ke lokasi Khan. Setelah sebelumnya adu kecerdasan dan logika, kini dua manusia jenius itu akan adu kekuatan dan kecepatan dalam bertarung satu lawan satu. Sementara itu di Enterprise, McCoy menemukan hal yang luar biasa pada penelitiannya. Seekor tribble tiba-tiba saja hidup kembali setelah disuntikkan darah Khan, yang mana menurut McCoy mungkin saja darah itu bisa digunakan pada tubuh Jim. Pertarungan antara Spock dan Khan semakin sengit. Sangat mengejutkan, ternyata Spock berhasil mengimbangi kemampuan bertarung Khan. Tiba-tiba saja muncul Uhura yang membuat Khan menjadi lengah. Spock tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat dia menghantamkan sebuah besi ke wajah Khan serta mematahkan lengannya. Spock pun berniat untuk menghabisi Khan demi balas dendam. Untungnya Uhura berhasil menghentikan Spock karena darah Khan akan sangat berguna untuk membangkitkan Jim. 2 minggu kemudian, berkat serum yang dikembangkan dari darah Khan, sel-sel tubuh Jim yang rusak akibat terkena radiasi telah pulih. Spock berhasil menangkap Khan dan kini si manusia super bersama dengan krunya terbaring di dalam tabung cryo yang ditempatkan di dalam ruangan dengan keamanan tingkat tinggi. Film pun ditutup dengan menampilkan Jim memberikan sebuah pidato dalam upacara peresmian USS Enterprise yang telah dibangun kembali. Iblis akan selalu berusaha menghancurkan manusia, dan terkadang untuk menghentikannya secara tidak sadar, manusia itu membangkitkan iblis yang sama, yaitu naluri balas dendam. Namun itu bukanlah kita. Kita di sini mewakili USS Enterprise, berikan hormat kepada para pahlawan yang telah gugur. Hampir setahun yang lalu ketika Christopher Pike
menyerahkan Enterprise. Jim mengucapkan sumpah sebagai kapten yang saat itu sama sekali tidak dihargai olehnya. Tapi kini, dia menyadari bahwa sumpah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga panggilan untuk mengingat siapa dirinya dan kemana dia harus kembali. Dengan tambahan seorang kru yaitu Carol sebagai ilmuwan, serta kembalinya Scotty dan Kinser sebagai ahli mesin, Enterprise akan menjalankan misi petualangan selama 5 tahun. Dengan penuh keberanian, mereka akan menjelajahi dunia baru yang belum pernah didatangi siapapun untuk menemukan kehidupan dan peradaban baru. Tantangan seperti apa yang akan menanti mereka? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Into Darkness adalah reboot dari Star Trek 2, The Wrath of Khan. Yang menjadi perbedaan adalah para kru Enterprise yang lebih muda dan karakter Khan, yang mana penampilannya sama sekali berbeda dari pendahulunya di tahun 1982. Namun bukannya tidak menarik, malah di sini karakter Khan yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch menjadi karakter paling menarik, bahkan mampu mengimbangi dua karakter utama, yaitu Jim dan Spock. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Pada abad ke-20, bumi dilanda perang yang disebut dengan Eugenic Wars. Berawal dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ras manusia agar menjadi lebih baik secara pikiran serta fisik yang mampu bertahan dari segala penyakit. Para ilmuwan menciptakan ras manusia super dari hasil rekayasa genetika yang disebut dengan augments. Memiliki kecerdasan 2 kali lipat dan kekuatan fisik 5 kali di atas manusia normal, serta paru-paru yang 50% lebih efisien membuat mereka bisa bertahan lebih lama di ruang hampa. Namun ada kekurangan yang tidak mampu dilenyapkan oleh ilmuwan, yaitu sifat augment yang agresif dan arogan. Kekuatan yang besar akan mendatangkan ambisi yang besar pula. Semua ilmuwan yang menyadari hal itu dibunuh oleh para augments. Sejak saat itu mereka mulai berkuasa di bumi, dan salah satu yang terhebat dari mereka adalah Khan Noonien Singh. Kemudian terjadilah Eugenic War. Sebagian berpendapat bahwa perang ini pecah karena para augments saling bertarung dengan sesama mereka. Sebagian lagi percaya bahwa ini adalah bentuk perlawanan umat manusia yang telah bangkit. Tapi pada akhirnya manusia berhasil memenangkan peperangan dan kekuasaan Khan adalah yang terakhir digulingkan. Sayangnya Khan dan pengikutnya gagal ditangkap karena telah melarikan diri dari planet bumi. Kemudian di abad ke-23, Marcus menemukan kapal Khan, dan meskipun mengetahui sejarah mengerikan Eugenic War, dia masih saja nekat membangunkan iblis yang tertidur, semuanya demi merespon ancaman kaum Klingon. Marcus memanfaatkan kecerdasan Khan untuk menciptakan senjata dan kapal perang. Tentu saja, mengatur orang secerdas dan sekuat itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, dia menyandera para kru yang merupakan keluarga bagi Khan demi melancarkan rencananya. Ini membuat Khan sangat marah. Lalu secara diam-diam Khan memasukkan kru yang terbaring di tabung cryo dan memanfaatkan keputusasaan seorang perwira bernama Thomas Harewood untuk meledakkan bom bunuh diri di kantornya, yaitu Section 31. Hancurnya Section 31 pastinya memancing amarah Marcus, yang mana sangat Merrill berencana memerintahkan misi perburuan kepada seluruh kapten dan komandan Starfleet. Disinilah Khan mengambil kesempatan untuk membunuh semua kapten senior dan melarikan diri ke Kronos dengan metode transwarp. Kenapa ke Kronos, Bang? Kenapa tidak ke planet lain? Ya karena Kronos adalah wilayah kekuasaan Klingon yang merupakan musuh Starfleet. Melakukan perburuan di sana akan mendatangkan perang yang pastinya akan menggunakan torpedo. Inilah yang diinginkan oleh Marcus, membunuh Khan dengan torpedo yang berisi para augments demi menghilangkan jejak serta memulai perang dengan Klingon. Lah terus kalau torpedonya meledak, krunya si Khan mati dong, Bang. Tunggu, sabar. Ini belum selesai. Di antara semua kapten muda, Jim lah yang terbaik. Selain itu, Jim juga pasti selalu bersama Spock, yang merupakan lulusan akademi terbaik, juga seorang Vulcan yang taat aturan. Dan tak lupa juga si penemu transwarp, Mr. Scotty, yang merupakan teman Jim, dan pastinya akan melacak lokasi Khan. Sampai sini sudah paham kan skenarionya? Intinya Khan sudah memprediksikan kedatangan Jim dan krunya. Sebagai seorang kapten yang didampingi komandan yang taat aturan, tentunya Jim akan mempertimbangkan kembali perintah yang tak bermoral dari Marcus, yaitu menghancurkan planet beserta si penjahat. Oleh karena itu Khan berpura-pura menjadi sekutu, mulai dari menyelamatkan Jim dari kaum Klingon, menyerahkan diri, dan menceritakan sebuah kebenaran. Saya pikir pada awalnya tujuan Khan adalah merebut USS Enterprise beserta torpedonya, tapi rencana itu hancur ketika Marcus datang bersama USS Vengeance. Untungnya Scotty berhasil menemukan lokasi kapal super itu melalui titik koordinat yang diberikan oleh Jim, dan dia juga berhasil menyusup serta menonaktifkan senjatanya. Seperti yang kita tahu dari sini, Khan telah mengatur rencana baru hingga berhasil merebut USS Vengeance. Satu-satunya yang tidak diperhitungkan adalah logika Spock yang benar-benar epik. Dia telah mempersiapkan semuanya setelah mengetahui kebusukan Khan dari Spock tua.
Saya rasa cukup jelas ketika beradu logika antara Spock dan Khan diketahui bahwa tujuan utama Khan adalah mengembalikan kejayaan Augments di abad 20 dan mengambil alih kekuasaan bumi dari manusia. Atau bahkan mungkin saja menguasai galaksi dan membantai semua makhluk yang dianggap lemah dan tak berguna. Seperti dalam The Wrath of Khan di tahun 1982. Saya tidak menemukan artikel yang menjelaskan Augments bisa memberikan keturunan. Tapi dengan ketahanan fisik yang luar biasa, saya pikir mereka memiliki umur yang panjang, serta dengan kecerdasan yang dimilikinya, maka bukannya tidak mungkin para Augments bisa menciptakan ras manusia super demi memperbanyak jenis mereka. Pada intinya, kemarahan Jim atas kematian mentornya, yaitu Admiral Pike, hampir saja membuatnya menjadi anak pion. Untungnya Spock dengan ketenangannya mengingatkan Jim bahwa mengadili Khan jauh lebih baik daripada menjadi seorang pembunuh. Ini menegaskan kepada kita bahwa jalur hukum akan lebih baik daripada balas dendam. Segitu saja teman-teman. Mungkin di antara pelanggan atau penonton channel Teguh Gusto adalah fans Star Trek yang lebih tahu atau paham bisa mengoreksi penjelasan saya yang sangat minim ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi karena durasinya akan sangat panjang, insya Allah akan kita bahas di lain waktu atau di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, juga boleh silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Nama saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!